Assalamualaikum, konbanwa, sendu desu. Minasan genki desu ka? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bahagia. Di antara kalian ada yang tahu nggak kanjinya? Judul kita dibacanya apa? Aku ngerasa sambil belajar dikit-dikit kali ya. Kanji itu tuh bacaannya Nihon no Seikatsu. Kalau diartiin life in Japan, atau bahasa Indonesianya mah kehidupan di Jepang. Nihon no Seikatsu Part 0. Kenapa aku bikin ini mulainya dari nol? Karena aku ngerasa sebagaimana kita memulai perjalanan naik pesawat, kita harus ngencengin sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, dan melipat meja, ya kan? Nah, makanya sebelum kita mulai perjalanan kita yang panjang, aku pengen kita sama-sama nyiapin bekal bareng-bareng. Emang bekal pertamanya apa? Bekal pertamanya itu mimpi. Mimpi buat ngelanjutin sekolah ke luar negeri. Mimpi buat dapat kerjaan di luar negeri. Mimpi buat keluar negeri deh, paling minimal. Jalan-jalan kah? Atau seneng-seneng dulu deh. Menurut aku gak masalah. Tapi harus ada keinginan itu. Keinginan buat lihat dunia pakai mata kepala kalian sendiri. Emang kenapa? Ngapain orang di Indonesia juga udah besar banget? Iya benar, Indonesia gede banget. Aku pun kalau ditanyain kamu udah pernah kemana? Ya keliling Jawa pernah, Bali, Lampung alhamdulillah, Pontianak udah. Dan kalau suatu saat nanti aku dikasih kesempatan sama Allah buat bisa keliling Indonesia, aku gak akan menolak, jujur aja. Terus kalau misalnya Indonesia udah sebesar itu, kenapa aku harus keluar negeri kak? Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Dan aku juga gak akan maksa kalian harus keluar negeri gitu. Enggak sih sebenarnya. Tapi menurutku dunia ini kan Allah yang ciptain ya. Sebesar ini loh. Dunianya Allah tuh gak cuma bumi. Dunianya Allah tuh seluruh alam semesta. Itu sebabnya aku pengen ngajakin kalian buat sama-sama bermimpi untuk ngelanjutin studi ke luar negeri, untuk cari kerjaan ke luar negeri, untuk jalan-jalan deh ke luar negeri. Lihat sendiri seberapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Lah, terus kakak nggak menjunjung tinggi nasionalisme gitu? Bukan gitu juga sih. Idealnya ketika kamu selesai kerja, selesai studi, selesai jalan-jalan, kamu balik lagi kan ke Indonesia. Kamu bawa sesuatu, bawa pengalaman. Walaupun mungkin nggak semua orang punya rasa nasionalisme sebesar itu buat ketika datang ke Indonesia, ilmunya dia pakai untuk membangun negara. Tapi kalau aku sih, rasanya yang paling penting adalah ilmu kamu yang kamu dapetin dimanapun itu bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarmu. Jadi ayo kita sama-sama ngelurusin niat sebelum kita mulai perjalanan ini. Kita sama-sama ngelurusin niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kemanapun kamu pergi nantinya, kalau emang insya Allah niatnya karena Allah, ilmu dan pengalaman yang kamu dapat insya Allah bakal berguna buat kamu juga, buat orang-orang di sekitarmu juga, buat keluargamu juga. Sebenarnya ini bukan cuma buat kalian, tapi juga buat aku sendiri. Karena kalau kalian cuma nonton 5 menit video aku bisa berhari-hari dan berjam-jam buat ngedit videonya. Jadi kalian bisa bayangin seberapa bosennya aku dengerin suaraku lagi. Nah, bekal pertama udah, sekarang kita ke bekal kedua. Bekal kedua itu usaha. Mimpi sama niat gak ada usahanya, itu namanya wacana. Biar bisa jadi kenyataan gimana? Ya diusahakan. Usahanya apa aja kak? Aku harus apa nih? Buat kalian yang pengen ngelanjutin studi, menurut aku salah satu caranya adalah cari beasiswa. Tapi sayangnya aku gak bisa bantu di bagian itu. Lebih tepatnya aku gak bisa bantu banyak. Karena kalau aku kesini, alhamdulillahnya aku pakai uang pribadi. Jadi bukan karena beasiswa. Aku mengakui uang yang dibutuhin buat bisa sekolah ke luar negeri walaupun hanya kursus bahasa, itu bukan uang yang kecil. Apalagi aku tinggal di Tokyo. Sebelum aku pindah ke Jepang, aku tuh tinggal di Jogja sekitar 1,5 tahunan. Dan harga Jogja Tokyo tuh bagaikan langit dan bumi. Dan jujur, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku rasa mustahil buat aku ada di Jepang. Mungkin ada dari kalian yang mikir, keluarga kakak kan kaya tuh, bisa pakai uang sendiri. Alhamdulillahnya berkecukupan, tapi gak kaya. Tapi kayak yang pernah aku bilang, aku percaya kalau misalnya aku ada di Tokyo ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ngebantuin aku biar aku bisa ada di sini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kalau misalnya kalian kepikiran, kak, aku gak kaya, aku gak pintar, aku gak punya prestasi yang rasanya bisa dibanggakan, aku gak punya bakat. Apa kalau misalnya aku pengen lanjut studi ke luar negeri, itu ketinggian ya? Enggak, percaya deh, gak ada yang mustahil buat Allah tuh. Gak ada, insya Allah
Kalau memang kamu ditakdirkan, kalau emang itu jalanmu, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Gimana ya nggak tahu, karena aku pun nggak tahu aku bisa di Jepang. Karena sebelum aku ke Jepang, niatku itu mau lanjut studi ke Korea Selatan. Tapi lihat, sekarang aku ada di Jepang. Tapi aku mau ngingetin, bukan cuma ke kamu, ini juga buat ke diri aku sendiri. Kalau seandainya kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata nggak dapat, jangan terlalu sedih. Percaya deh, kalau itu tuh ada hikmahnya. Allah itu punya rencana lebih besar daripada apa yang kamu mau buat diri kamu, buat kita semua. Ini bekal yang ketiga, serahin sama Allah. Ya udah, yang penting kita usaha semaksimal mungkin, terus kita serahin deh sama Allah, biar Allah yang ngasih jalan. Oke, kalau yang ini bukan bekal sih. Ini adalah pesan terakhir sebelum aku mengakhiri video kita yang lebih panjang daripada video kemarin ternyata. Ini pesan yang selalu ibuku bilang setiap ibuku nelpon, setiap ibuku ngechat. Ibuku tuh cuma nitip dan dua hal ini bukan yang sukses ya mbak, yang pinter ya mbak. Dua hal yang ibuku titipin ke aku itu cuma jaga sholatnya sama jaga ngajinya. Buat aku pribadi, sholat sama ngaji itu kayak lilin di tengah gelapnya malam. Kayak pas lampunya lagi mati, terus kamu cuma punya lilin tuh sebiji. Rasanya kayak gitu, satu-satunya alat penerang kamu di negeri orang. Insya Allah, ketika kita jaga sholat kita, ketika kita jaga hubungan kita sama Allah, ketika kamu lagi butuh, ketika kamu lagi sedih, ketika rasanya kamu gak kuat, itu bisa ngejagain kamu buat tetap berusaha, buat tetap semangat, buat bangkit lagi. Untuk kalian yang mungkin stumbling video ini ketika kalian mau pergi ke luar negeri, ketika kalian mau melanjutkan studi ke luar negeri, atau kalian alhamdulillahnya dapat kerjaan di luar negeri, dua hal ini juga hal yang pengen aku titipin buat kalian dan buat aku juga. Jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji. Oke, ini udah kepanjangan. Aku juga udah capek. Jadi kita akhirin di sini aja ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya kalau kalian suka. Oh, sama komen mau ngomongin soal apa buat next video. Mata kondo. Assalamualaikum.